Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini saya ingin menambahkan apa yang tadi malam kita bicarakan tentang pemberontakan kepada siapa tadi malam, gubernurnya Hajjaj, yang dilakukan oleh sebagian tabi'in, diantaranya adalah Sa'id siapa tadi malam? Sa'id bin Jubair. Tadi malam ada pertanyaan, sebenarnya pemberontakan yang dilakukan oleh para tabi'in ini dibenarkan atau tidak? Kita pada kesempatan subuh hari ini tidak ingin membahas pemberontakan yang dilakukan oleh Sa'id itu benar atau tidak, tetapi ada kaidah-kaidah di dalam memberontak kepada penguasa. Ya, ini subuh-subuh ngomongnya pemberontakan, tapi daripada tidak diisi jadi kita nggak dapat pahala, kita lanjutkan saja apa yang dibicarakan tadi malam supaya dapat faedah tambahan. Jemaah yang dirahmati Allah, sebaik-baik generasi di dalam umat ini adalah generasi salaf. Bagaimana kehidupan mereka di awal dahulu yang membuat kehidupan mereka itu baik dari sisi akhirat, itu juga akan membawa kepada kebaikan untuk kita semua apabila kita mengikuti jejak mereka. Dan para ulama di zaman dahulu, mereka melewati masa-masa hidup yang sudah cukup untuk menjadi teladan untuk kita semua dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Di antara potret kehidupan di zaman dahulu adalah kehidupan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Imam Ahmad bin Hanbal hidup dalam rentang 3 periode kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ada khalifah 3 periode namanya Al-Ma'mun, lalu Al-Mu'tasim, setelah Al-Mu'tasim Al-Wathiq, dalam total waktu 16 tahun. Dan para khalifah ini terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Pengaruh pemikiran Mu'tazilah ini membuat mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan mereka memaksa kepada para ulama yang hidup di zaman itu untuk mengatakan dan mendakwahkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Siapa yang tidak mau mendakwakan seperti itu, maka diberi 3 pilihan atau dilakukan kepada mereka 1 dari 3, imma disiksa, imma dipenjara, imma dibunuh. Ya. Dan di antara para ulama ketika itu ada yang terpaksa mengucapkannya karena dia tidak mau dipenjara, tidak mau disiksa, tidak mau dibunuh. Mereka bilang ya Al-Quran itu makhluk. Apa urusannya kalau Al-Quran itu makhluk? Ya, konsekuensinya Al-Quran makhluk itu artinya Al-Quran itu masih bisa tambah, masih bisa kurang. Kayak kita kan masih bisa gemuk, masih bisa kurus. Berarti kalau Al-Quran itu makhluk, ya dia bisa dipercaya, bisa tidak. Al-Quran makhluk berarti bisa hilang, atau intinya bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, dan keyakinan ini bisa jadi menjatuhkan orang yang meyakininya ke dalam kekufuran. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu panutan umat.
Karena beliau panutan, beliau tahu kalau nanti beliau mengucapkan hal seperti itu, meskipun dalam keadaan terpaksa, maka nanti akan diikuti oleh umat. Ya. Sehingga beliau lebih memilih untuk tidak mengatakan atau tidak meyakini yang seperti itu. Akibatnya beliau dipenjara kurang lebih 28 sampai 30 bulan. Berarti 2 tahunan beliau dipenjara. Dan beliau dicambuk. Ya, disiksa juga. Yang cambukannya itu kalau dicambuk kepada anak-anak unta, itu anak-anak unta bisa rubuh. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya Imam Ahmad bin Hanbal mau memberontak kepada penguasanya ketika itu, sebenarnya pendukung Imam Ahmad itu banyak. Muridnya Imam Ahmad itu lebih 5.000. 500 itu yang tukang catat, yang memang duduk di depan nulis gitu. Sedangkan 4.500 sisanya adalah yang datang mendapatkan faedah dengan mendengar. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau berontak itu ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Syarat yang pertama, kesalahannya adalah level kekafiran dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Ya. Karena di dalam Islam kesalahan seorang manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan dosa kecil, ada tingkatan dosa besar, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah, ada bid'ah yang mukaffirah. Mukaffirah itu artinya yang mengkafirkan pelakunya. Orang yang melakukan kebid'ahan ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Ada lagi syirik kecil, ada syirik besar, ada kufur kecil seperti kufur nikmat, ada kufur besar. Nah, kita tidak boleh memberontak kepada penguasa kecuali kalau level kesalahannya adalah kufur besar. Kufur besar. Sebagian kaum muslimin, mereka dengan semangat mengajak kaum muslimin yang lain untuk memberontak kepada penguasa. Tapi ketika ditanya, memang penguasanya kenapa diberontak? Apa salahnya? Lalu yang dijadikan contoh-contoh kesalahan itu adalah bukan level kekafiran. Apa misalnya? Pemerintah ini soalnya jadi antek-antek Cina. Banyak orang-orang Cina datang ke Indonesia ini, sementara anak pribumi nggak dapat pekerjaan. Pertanyaannya, kerja sama-sama Cina itu kekafiran kah? Mendatangkan orang dari Cina ke sini jadi pekerja itu kekafiran kah secara syar'i? Atau malah justru di zaman dahulu Nabi SAW bermuamalah dengan orang kafir? Apalagi pemerintah ini zalim. Oke, zalimnya apa? Narik pajak, naikkan BBM. Oke, naikkan BBM itu kekafiran kah? Beda halnya kalau pemerintah ini menghina Allah, menghina Nabi, menginjak Al-Quran. Nah, ini level kekafiran. Kalau yang seperti ini baru masuk syarat pertama. Dan harus apa? Diperhatikan ada berapa syarat? Ada syaratnya 7. Jadi kalau terpenuhi 1, tidak berarti kemudian juga boleh memberontak. Kan syaratnya 7. Dan syaratnya 7-7-nya harus terpenuhi. Tidak boleh hilang 1. Syaratnya kedua, kekafirannya nyata, dilakukan secara meluas
dan bukan sekedar dugaan atau hasil mata-mata. Syarat pertama tadi kekafiran, yang dilakukannya levelnya level kekafiran. Syarat kedua, kekafiran yang disebutkan di syarat 1 haruslah kekafiran yang nyata, dilakukan secara terang-terangan, dan bukan sekedar hasil dugaan atau mata-mata. Seperti misalnya dia menghina Allah dan menghina Rasul di depan khalayak dalam pidato kenegaraan. Ya, lalu kemudian memang ada kamera yang nyorot live. Ini kekafiran dilakukan secara meluas, nyata, terang-terangan. Tapi kalau misalnya ya, dia menginjak atau mengencingi Al-Quran, tapi di dalam rumahnya, lalu yang menyebarkan misalnya asistennya, yang asistennya sudah resign misalnya, atau sudah dipecat, kemudian dia ngomong di media, ya, di mana kamu lihatnya? Di rumahnya. Presiden kita ini pernah mengincingi Al-Quran. Kemudian masyarakat muslim marah. Ya. Pertanyaannya, itu kekafiran yang dilakukannya tersebar luas depan khalayak atau di mana? Oh, itu yang lihat cuma 1 orang, tidak meluas, maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Ya, syarat yang ketiga adalah kekafiran yang dilakukan itu tidak ada keraguan bahwa itu kekafiran, dan tidak bisa ditafsirkan dengan yang bukan kekafiran. Tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan bahwa itu kekafiran. Contohnya, menginjak Al-Quran, membuang Al-Quran ke dalam toilet, mencaci maki Nabi. Itu kan tidak ada di dalam Islam kecuali memang itu kekafiran, tidak bisa ditafsirkan ke yang lain. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, itu ada ikhtilaf. Apa hukumnya orang tidak sholat sama sekali? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan itu kekafiran, dan ada yang mengatakan dia muslim tapi berdosa besar. Maka kalau ada ikhtilaf, itu belum bisa ditafsirkan secara mutlak ke arah kekafiran. Ya, atau misalnya ajudannya bilang, ya presiden kita ini kekurangannya sholatnya masih bolong-bolong. Terus ada yang meyakini sholat bolong-bolong itu kekafiran. Ada yang mengatakan, ayo kita berontak. Oh, kenapa Ustadz kita berontak? Soalnya dia sholatnya bolong-bolong, dan bolong-bolong itu kekafiran. Itu ada ikhtilaf atau tidak Ustadz? Ya memang sih ada ikhtilaf. Ya, kalau ada ikhtilaf tidak terpenuhi berarti syarat yang ketiga. Karena syarat yang ketiga, kekafiran itu nyata dan tidak ada sama sekali takwil ke yang lain. Syarat yang keempat, para ulama yang berkompeten sudah membantah kekeliruannya dan sudah berusaha untuk meluruskan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Para ulama yang berkompeten sudah membantah kekeliruan mereka dan meluruskan yang salah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal di zaman dahulu, ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka beliau berdebat terlebih dahulu dengan para pengikut Mu'tazilah yang ada di sekeliling khalifah, supaya khalifah ketika itu menyadari kekeliruannya. Dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal usaha untuk bisa mendebat para pembisik khalifah ketika itu. Yang kelima, syaratnya adalah kaum muslimin mampu menggulingkannya. Jika tidak mampu, maka pemberontakan menjadi haram.
Sebagaimana yang dilakukan oleh, misalnya, ini kita tidak berbicara tentang tidak menyesali apa yang sudah terjadi gitu ya. Qadarullah. Misalnya teman-teman yang di Suriah, banyak provokatornya ketika itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dai-dai Ikhwanul Muslimin di Suriah ngajak orang untuk berontak kepada presidennya Bashar Assad. Pertanyaannya, Bashar Assad tergulingkan? Tidak. Yang meninggal dari kaum muslimin ratus ribu. Sekolah hancur, fasilitas pendidikan hancur, rumah sakit hancur, negerinya hancur. Ya, kita tidak bilang mereka kemudian mati sia-sia. Cuma kalau kita flashback kembali ke awal, itu gara-gara fatwa orang-orang yang mengajak kepada pemberontakan tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa kemampuannya masyarakat Suriah untuk memberontak kepada pemerintahnya? Ya, mungkin kalau di Indonesia misalnya kita memberontak, terus kita punya apa? Kita punya bambu runcing, ketapel, sama airsoft gun. Ya, pemerintahnya bawa tank. Ya, sekali duar aja yang tahambur kaum muslimin berapa banyak? Begitu. Syarat yang keenam, diyakini bahwa penggulingan atau pemberontakan tersebut tidak akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Diyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa pemberontakan itu tidak akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kalau ada kemudaratan yang lebih besar, maka haram hukumnya melakukan pemberontakan. Contoh di Indonesia, kita mau melakukan pemberontakan, yang berontak mayoritas orang Islam, yang jagain presiden mayoritas Islam juga. Lalu siapa yang untung setelah itu? Pernah lihat di TV atau di YouTube orang-orang yang demo-demo di Jakarta, mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya dari pickup dia bilang, kami juga Allahu Akbar. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Terus yang mana yang benar? Terus nanti kalau datang waktu sholatnya bareng. Ya, habis itu kelahi lagi. Jadi pemberontakan ini harus dilakukan dengan keyakinan tidak akan menimbulkan kemudaratan lebih besar. Sementara meninggalnya atau wafatnya satu orang muslim, itu di sisi Allah lebih berat daripada hancurnya dunia. Lah ini saling bunuh sesama muslim. Karena pembelanya presiden ternyata muslim juga. Syarat yang ketujuh, penggulingan atau pemberontakan ini diputuskan melalui musyawarah para ahli ilmu agama dengan pertimbangan ilmu yang kuat dari ahlul halli wal aqdi, bukan orang awam yang tidak berilmu. Pemberontakan ini diputuskan untuk dilakukan setelah melakukan musyawarah antara ahli ilmu agama dan pertimbangan ilmu yang kuat dari ahlul halli wal aqdi, dari orang-orang yang punya kapasitas, kompetensi ilmu dunia dan ilmu agama, bukan dengan musyawarahnya orang awam yang tidak berilmu. Kalau di Indonesia ini misalnya mau berontak, siapa yang bikin pemberontakan? Orang-orang yang awam, yang mungkin sebagiannya nggak sholat, ya, rapat, datang waktu sholat mereka nggak sholat. Ya, orang-orang kayak gini mau dijadikan pertimbangan. Yakinlah orang-orang seperti itu tidak akan membela kecuali karena kepentingan perut, ya, bukan kepentingan agama. Jadi itu 7 syarat
yang disebutkan oleh oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Nah, di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa an taraw kufran buwahan 'indakum minallahi fihi burhan." Tidak dibolehkan kalian untuk memberontak kepada penguasa kecuali jika kalian memiliki burhan, memiliki dalil, ya, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki dalil di sisi Allah tentang kekafiran itu. Ya. Coba lihat teman-teman, sabda Nabi SAW, illa antaru kufran. Itu syarat yang pertama, kecuali kalian melihat kekafiran. Bawahan, kufran bawahan artinya kekufuran yang nyata. Itu syarat yang kedua. Ya, dan syarat yang ketiga. Ya, indakum minallahi fihi burhan, itu syarat yang ketiga, yaitu kekafiran yang jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak bisa ditafsirkan kecuali hanya kekafiran. Ya. Syarat yang keempat itu dilakukan. Syarat yang keempat ada karena begitulah para ulama di zaman dahulu mereka melakukan iqamatul hujjah. Ya, syarat yang kelima, keenam dan ketujuh ini juga disebutkan oleh para ulama, ya, sebagai bentuk ijtihad mereka bahwa tidak boleh, ya, melakukan ingkarul munkar dengan menimbulkan kemungkaran yang lain, bahkan kemungkaran yang lebih besar. Demikian kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Harus mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, tidak menimbulkan kemungkaran. Tidak boleh juga seseorang mengingkari kemungkaran ternyata dengan cara yang mungkar juga, atau bahkan efek setelahnya timbul kemungkaran yang lebih besar. Dan ini biasanya dilakukan dengan pertimbangan ahli ilmu. Maka tercapailah 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang tentu untuk mewujudkan syarat-syarat ini yang bisa menetapkannya adalah orang-orang yang sangat memahami tentang ilmu agama. Nah, ini sebagai pelengkap dari pertanyaan tadi malam tentang Sa'id bin Jubair, apakah pemberontakan yang dia lakukan bersama dengan Asy-Sya'bi dan para tabi'in yang lain kepada kepada Hajjaj itu benar atau tidak. Dan yang saya katakan tadi malam adalah mungkin ada ijtihad yang dilakukan oleh Sa'id dan kawan-kawan, ya, seperti misalnya mereka sudah membaiat khalifah baru misalnya seperti itu, ya, yaitu Abdurrahman Ibnul Ash'ath. Mereka anggap ini pemimpin yang baru dikarenakan Hajjaj ini. Ada sebagian dari mereka yang mungkin mengkafirkannya, ya, meskipun dia hafal Al-Quran. Ada juga di antara sahabat yang tidak mengkafirkannya. Makanya ada juga di antara tabi'in yang menepi, ya, seperti kakek-kakek yang tadi malam itu. Ketika dia didatangkan, dia bilang apa? Saya tidak ikut-ikutan. Sejak terjadi pertempuran seperti ini, saya menepi di pinggir sungai. Saya tinggal menunggu saja, ya, karena dia juga tawakuf, berarti kan dia tidak tahu yang mana yang harus dibela. Karena di satu sisi memang Hajjaj itu orang yang bengis, di satu sisi yang lain juga mungkin dia khawatir ini pemberontakan yang salah. Maka ada sebagian yang tidak menyepakati ijtihad Sa'id bin Jubair dan kawan-kawan. Nah, itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Kita lanjut dengan diskusi-diskusi yang tidak mesti sesuai dengan temanya. Mungkin ikut saya jelaskan ya Ustaz terkait ini. Latar kait ini kan ada orang dalil dengan pemalam Yakub juga sirotong tahu dan kafir.
Ada yang berdalil untuk mengkafirkan sebagian penguasa karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Indonesia ini pemerintahnya Islam atau tidak? Oh, dia tidak berhukum dengan hukum Allah kok. Dan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Jadi presidennya muslim atau tidak ini? Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, itu firman Allah Ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Maka mereka adalah orang yang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu kan ada ayat yang lain, bukan cuma itu saja. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Kemudian fa ulaika humul fasiqun. Ada 3. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia, ayat 44, kafir. Ayat 46, zalim. Ayat 47, fasik. Dan tidak mungkin Allah mengatakan 3 ayat yang depannya sama, endingnya beda. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia, Allah sebutkan ada kafir, ada zalim, ada fasik. Terus ternyata endingnya dari 3 ini hanya 1 yang dipakai. Berarti ayat yang berikutnya mubazir dong. Tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu yang mubazir. Ayat kok mubazir? Maka para ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa ada kalanya orang itu jatuh ke dalam kekafiran, ada kalanya jatuh dalam kezaliman, dan ada jatuh ke dalam kefasikan. Contohnya gimana? Kalau ada orang tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia mengatakan hukum Allah, hukum Islam itu tinggalkan saja karena itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Hukum yang kita bikin ini sekarang yang lebih baik, maka ini bisa jatuh ke dalam kekafiran. Yang jatuh ke dalam kezaliman, contohnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia tahu bahwa hukum Allah itu lebih baik dan dia yakini itu, tapi dia tidak menjalankannya, maka ini kezaliman. Yang kefasikan, tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu kemudian dia meyakini bahwa hukum Allah kah, hukum yang sekarang kah, demokrasi kah, hukum Belanda kah, sama aja. Dan kebanyakan orang awam seperti itu, tidak mau repot. Ya, udah Islam itu biasa-biasa aja lah, mau yang mana-mana aja, penjara boleh, rajam ya terserah. Ini kefasikan, karena keyakinannya bahwa Islam dan yang bukan Islam sama saja. Ada pertanyaan? Dari tema apa hukumnya engkau berkali-kali dalam satu kali perjalanan kan? Kalau menurut Mas kan kita harus menamakan itu satu kali saja, tapi ada yang bahwasanya orang berkali-kali dalam perjalanan itu boleh. Umroh berkali-kali dalam satu safar, ini pendapat yang kuat, tidak diamalkan oleh salaf. Para salaf dulu, mereka ya satu safar satu umroh. Anas bin Malik misalnya, setelah beliau tahallul, beliau tidak umroh lagi kecuali kepalanya sudah hitam. Maksudnya apa? Sudah ada gundul lagi. Nah, orang kalau kita pergi umroh misalnya, semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Sampai di sana
Itu kan nanti jarak 2 hari kepalanya belum hitam, masih botak. Habis itu pergi ke Masjid Aisyah di Tan'im, lalu umrah lagi. Jadi kalau lihat amalan salaf, mereka itu tumbuh rambut, kepalanya sudah mulai hitam, baru umrah lagi. Terus pusaran dari perselisihan pendapat ulama tentang safar 1 kali, umrahnya berkali-kali, Allah alam adalah terletak pada kisah Aisyah radhiyallahu anha yang ketika beliau pergi haji, beliau ternyata haid. Setelah selesai haid, ya Aisyah sedih dikarenakan orang semua mau pulang haji, membawa pahala umroh dan haji, tapi Aisyah haji doang. Ya, karena di awal-awal pergi haji Aisyah haid. Akhirnya Nabi SAW panggil saudaranya Aisyah, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman disuruh Nabi untuk menemani Aisyah pergi ke Tan'im, ke tanah halal, yang sekarang di situ ada masjid, orang namakan Masjid Aisyah. Dari situ Aisyah berihram, kemudian masuk lagi ke tanah haram, lalu kemudian Aisyah umrah. Lalu sebagian ulama ada yang mengatakan Aisyah itu kan musafir dari Madinah sampai di Mekah, dia selesai haji, dia pergi ke Tan'im, ke tanah halal. Di sana dia berihram lalu masuk lagi. Itu kalau naik taksi zaman sekarang mungkin 20 menitan nyampe. Habis itu balik lagi. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa musafir dari luar Mekah dia boleh saja ke tanah halal terus dia umroh lagi. Itu dalilnya yang membolehkan. Yang tidak membolehkan, yang mengatakan tidak ada dasarnya dalam Islam untuk umrah berulang kali, mereka mengatakan yang disuruh Nabi untuk temani siapa? Abdurrahman. Nabi hanya memesankan Aisyah untuk ihram, tapi Abdurrahman yang sebenarnya juga sama-sama musafir, Abdurrahman tidak disuruh. Nabi tidak bilang, Abdurrahman temani Aisyah ke Tan'im, nanti di sana biar Aisyahnya bisa ihram lalu umrah lagi. Kamu juga jangan lupa, kamu juga kan capek-capek mengantar ke sana, jangan sampai gak ihram gitu. Tapi ternyata yang disuruh itu cuma Aisyah. Tentu kalau itu disyariatkan, pasti Nabi SAW tidak akan melewatkan kesempatan buat Abdurrahman untuk berihram lagi. Kalau perlu Nabi juga pergi. Kalau perlu bukan Nabi yang suruh Abdurrahman, Nabi yang pergi nemani Aisyah. Sehingga dari sini sebagian ulama ada yang mengatakan sebenarnya itu tidak disyariatkan untuk umrah. Habis selesai tahallul besoknya ke sana lagi, habis itu ke sana lagi, sebagaimana dilakukan sebagian travel di Indonesia. Ya, mereka bikin pamflet harga sekian, umroh 3 kali gitu misalnya. Tapi juga kita kalau bertanya kepada sebagian ulama di zaman sekarang, diantaranya ini fatwa Syekh bin Baz, seingat saya, beliau juga mengatakan, ditanya tentang hal ini, beliau memperbolehkan. Ya. Apalagi dalam konteks orang itu mau membadalkan. Jadi bukan dia mau umroh sendiri, tetapi dia membadalkan misalnya orang tuanya yang sudah wafat. Maka sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Jadi kesimpulannya ini bagaimana hukumnya? Hukumnya ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama di zaman sekarang yang kita juga kagumi dan kita yakini keilmuannya, ada yang memfatwakan bolehnya. Tapi kalau kita merujuk kepada salaf di zaman dahulu, mereka tidak melakukannya. Tidak masyhur di kalangan para salaf ada umrah berulang kali. Seperti sebagian sahabat Nabi, begitu juga Nabi sendiri
tidak memesankan Abdurrahman untuk menemani Aisyah dan ikut ihram juga. Begitu. Menurut saya dalam hal-hal seperti ini tidak boleh berkelahi. Saya pribadi kalau saya membimbing, saya ditanya, Ustadz kita tidak umroh lagi, maka saya jelaskan ini ada ikhtilaf ulama yang mengatakan bolehnya begini, yang mengatakan tidak bolehnya begitu. Nah, kalau Bapak mau pergi, saya hormati, saya tunjukkan jalannya. Jalannya adalah Bapak naik taksi, ambil di depan hotel, minta ke Tan'im, itu paling bawa berangkat sana 20 real atau 20-30 real lah kalau zaman sekarang. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mengkoordinir. Jadi kalau ada yang jamaah yang mau pergi silakan, tapi saya tidak bisa mengkoordinir karena keyakinan saya itu tidak disyariatkan, tidak diamalkan oleh para salaf. Begitu. Padahal salaf dulu, misalnya dari Madinah datang ke Mekah, itu perjuangannya berkali lipat lebih berat daripada Indonesia pergi ke Mekah di zaman sekarang. Iya tidak? Orang dulu tidak ada naik mobil, orang dulu naik unta, panas-panasan di padang pasir. Kita zaman sekarang 9 jam naik pesawat, AC, dibawain makan sama pramugari, kemudian naik bis lagi AC. Jadi kesukaran, kesulitan yang kita dapatkan di zaman sekarang itu jauh lebih ringan daripada yang dilakukan orang-orang di zaman dahulu. Tapi meskipun demikian, orang-orang zaman dahulu tidak memanfaatkan momen seperti orang di Indonesia zaman sekarang. Sayang loh, udah jauh-jauh mahal-mahal, umrohnya cuma sekali gitu. Jadi kalau mau pergi silakan, tapi saya sendiri tidak mengkoordinir gitu. Pertanyaan? Penambahan Ustaz, dengan pendeknya atau ada yang sudah diprogramkan travel penambahan tadi, keterbatasan waktu, ketika seorang perempuan melaksanakan umroh yang mana rukunnya adalah ihram, tawaf dan sa'i, pada lalu pas selesai niat di ihram muncul haid. Nah ini apakah sempurna nanti ibadah umrohnya atau bagaimana? Pas apa? Ihram. Niat ihram ternyata di perjalanan sebelum tawaf dia qadarullah haid. Iya. Qadarullah haid. Jadi bagaimana? Tetap ihram, tetap. Apa jangan dibatalkan? Terus bagaimana? Berapa hari umrahnya? Biasa terbatas, kalau 9 hari kan biasa di Mekah cuma 4 hari. Oh iya. Sementara waktu siklus haidnya 7 hari. Nanti di hari ke-7, ketika sudah jelang pulang, ternyata haid belum juga selesai, maka kemaluannya dibersihkan, kemudian disumbat ya. Sumbat. Maksudnya dikasih kapas. Kemudian tawaf. Demikian difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Untuk orang-orang yang masih haid sampai datang waktu kepulangan, sementara sulit baginya untuk kembali lagi, maka diperbolehkan dia untuk tawaf meskipun dalam keadaan haid. Jadi saya kalau lagi bimbing, ada jamaah yang bilang, Ustadz kayaknya nanti di Madinah saya malah haid. Ya, maka saya bilang, ya nanti pas ihram tetap ihram. Terus tawafnya gimana? Tawafnya menunggu dulu. Siapa tahu Allah takdirkan tawafnya haidnya berhenti. Tapi ini siklusnya lebih panjang. Ya kita tunggu. Nanti sampai waktu akhirnya sudah mau pulang, ternyata belum selesai haidnya, maka dibersihkan kemaluannya, disumbat kemaluannya, lalu kemudian tawaf. Begitu. Sedih Mami? Adapun kalau umrohnya panjang seperti umroh akhir Ramadan, ya misalnya akhir Ramadan itu 19 hari, ya, yang dia lakukan sama seperti itu, dan biasanya baru bisa dilakukan kalau sudah selesai betul-betul bersih dari haidnya. Jadi yang saya pahami itu ihram, kemudian
tidak tawaf dulu, Iya. tapi ikut sa'i. Tidak ikut sa'i. Ikut sa'i. Tidak ada sa'i tanpa tawaf. Jadi menunggu dulu saja Iya. rombongan ketika pas mau jadwal pulangan, ketika itu masih mengalir maka disumbat tawaf dan sa'i. Iya. Tidak ada sholat 2 rakaat di belakang. Tidak ada salatnya. Dia diberi keringanan untuk tawafnya. Adapun sa'i kan tidak mengapa meskipun tidak suci. Tapi tidak ada sa'i kalau tidak ada tawaf. Itu pasangannya. Jadi yang dilakukan wanita ini sampai di Mekah tinggal di hotel. Orang pergi tawaf, orang pergi sa'i, dia di hotel. Ustadz, saya mau ikut juga. Tidak apa-apa, saya di pelataran. Jangan. Kalau di Mekah itu lebih bahaya daripada di Madinah. Ada perempuan jalan-jalan sendiri, berdiri sendiri, nanti tidak lama dicolek nanti. Ya. Jangan, di hotel aja. Nanti kalau sudah nunggu di hotel berapa hari, kalau Allah takdirkan berhenti haidnya, alhamdulillah. Ya, istri saya pernah waktu haji, kita sudah mau tawaf wada, ternyata haid. Waktu masuk masa-masa haji, haid. Begitu mau tawaf wada, dia doa, ya, dan betul-betul berhenti haidnya. Ya, dia cek, diyakinkan lagi pakai kapas, betul-betul berhenti. Maka tawaf wada. Pulang ke Riyadh, besoknya keluar darah lagi. Lalu saya datangi Syekh Sastri, saya tanya, istri saya begini. Syekh bilang, tawafnya sah, hajinya sah. Tawafnya gimana Syekh? Tawafnya sah. Karena dia tawaf sesuai dengan keadaannya. Keadaannya dia lihat kemaluannya bersih, ya berarti dia bersih dari haid. Gak perlu dam? Enggak. Begitu juga wanita tersebut, ya, dia ihram, tinggal di hotel, jelang pulang, misalnya di pagi harinya, di subuh harinya, mau berangkat ke Jeddahnya jam 10 pagi, subuhnya dia tawaf, sa'i, tahallul. Begitu. Bukan sa'i dulu lalu tahallul, nanti tawaf belakangan, atau sa'i doang baru nggak usah tawaf. Ya, karena tidak ada sa'i kalau tidak ada tawaf gitu. Pertanyaan? Oh, yang tiga aja sih. Itu masih 10 menit lagi ya berarti. Kalau tambah 15 menit dari syuruknya 10 menit. Oke. Aman sih. Berarti di kondisi tadi dia tetap dalam kondisi ihram. Iya. Jangan ada ihram. Ada orang mau udah nusa ihram aja sudah. Daripada ndak tawaf. Loh. Tetap ihram. Tawafnya tawaf meskipun ternyata masih haid, jika memang sampai waktu kepulangan haidnya masih ada, sementara sulit baginya untuk kembali lagi. Orang di Indonesia ini kan juga mau balik lagi itu kan tidak mudah. Beda tinggalnya di Jeddah. Pulang aja sudah ke Jeddah dulu. Nanti kan sampai di rumah paling 3 hari, habis 3 hari balik lagi. Tidak apa-apa. Nanti dulu tawaf ya, karena tinggalnya cuma di Jeddah. Nah, tinggalnya di Indonesia udah pulang gimana baliknya? Ya. Saya pernah melihat salah satu ustadz kibar ketika selesai sholat Jumat, kemudian ada krunya yang musafir juga memandangkan iqamat lalu sholat Asar. Saya belum nanya. Iya itu asar sudah, kalau iqamat nggak mungkin lagi. Jadi boleh menjamak Ustaz? Setelah sholat Jumat boleh dijamak dengan asar? Iya, saya tanya itu asar. Oh saya belum tanya. Loh, ada orang di Jumatan iqamat kira-kira sholat apa setelahnya? Pasti sholat wajib, karena sholat sunnah nggak ada iqamatnya. Pasti dia sholat wajib. Dan sholat wajib apa setelah Jumatan kira-kira? Asar. Jadi bolehkah dijamak? Memang ada ikhtilaf ulama. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan begini. Nabi itu pernah safar, dan safar beliau ada yang lebih dari 7 hari, dan dipastikan Jumatan itu di masa safar. Dan meskipun itu dilakukan oleh Nabi berkali-kali safar dan ketemu hari Jumat,
tidak ada riwayat yang sampai kepada kita Nabi menjamak antara Jumatan dengan asar. Jadi tidak ada Jumatan dengan asar menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan Jumatan itu sebenarnya adalah zuhur di hari Jumat. Lalu 4 rakaat zuhur itu diganti dengan 2 khutbah dan 2 rakaat sholat. 2 khutbah pengganti rakaat 1, rakaat 2. Dan 2 Jumatan itu rakaat 3 dan 4 penggantinya. Maka hukum Jumatan karena dia adalah pengganti zuhur di hari Jumat, maka hukumnya sama seperti zuhur. Bila zuhur itu boleh dijamak dengan asar, berarti Jumatan juga boleh dijamak dengan asar. Jadi bagaimana ini? Jawabannya tetap ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi kalau saya yang ditanya atau saya dalam posisi akan melakukannya, saya yakinkan betul bahwa saya sangat butuh jamak. Kalau saya tidak begitu betul-betul butuh jamak, maka saya tidak menjamak sehingga keluar dari khilaf. Contohnya saya betul-betul butuh menjamak seperti waktu kemarin umroh di bulan September. Tanggal 2 itu hari Jumat dan kami mau berangkat ke Jakarta. Rencana kami berangkat jam 14.45 sekitar itu. 14.45. Terus saya sudah prediksi ini kalau 14.45 baru berangkat 2 jam berarti 15.45, 16.45 kurangi 1 lagi berarti 15.45, hampir jam 4. Itu baru mau landing, belum delay. Kalau ternyata tiba-tiba delay, bisa-bisa landing di Jakarta jam 5:30, 6. Itu belum giring jamaah keluar, belum lagi ke WC-nya. Nanti ini bisa khawatirnya kalau di luar, kalau kita tidak antisipasi, kita malah sholat asarnya yang pepet sama maghrib. Malah bisa jadi malah masuk waktu maghrib kita masih di jalanan. Maka saya bawa jamaah saya, karena kita mau Jumatan, saya bawa jamaah. Saya bilang gini, tidak ada yang Jumatan di rumahnya, semuanya jam 11 sudah ngumpul di bandara, karena jumlahnya 80 orang. Dan ngumpulin koper 80 lalu check in kan itu butuh waktu panjang. Nggak bisa butuh waktu 2 jam kayak orang domestik ya, harus 80 karena ini nanti check in-nya sampai ke Madinah. Ala kulli hal kami check in, terus jelang waktu Jumatan 12 kurang, saya bilang ibu-ibu semuanya di bandara saja, dan secara bergantian ada yang jaga tas-tas dan ada yang pergi sholat zuhur. Nanti yang sudah selesai balik ke tas-tas, yang tadi jaga pergi sholat zuhur. Adapun laki-laki semuanya pergi ke masjid bandara. Nah, setelah selesai Jumatan, saya ajak jamaah untuk jamak dengan asar. Karena menurut saya, prediksi saya akan sangat kesulitan sholat asar di bandara. Dan ternyata betul, jadwal 14.45 ternyata delay 40 menit sekitar. Landing di Jakarta udah 5:30. Habis itu nunggu busnya. Maghrib itu masih di dalam bis ya. Saya bilang sama jamaah, alhamdulillah kita sudah jamak tadi, karena memang saya sudah prediksi begitu. Tapi misalnya safarnya Balikpapan Samarinda ya, Balikpapan Samarinda, di Samarinda nanti kayak saya nanti, ini kan mau Jumatan, perlukah saya menjamak sekalian asar dengan asar di sini? Kayaknya nggak perlu, karena di Samarinda, Balikpapan Samarinda masjidnya banyak gitu. Mau asar masih di Samarinda kah, asar sampai di Balikpapan kah, masih bisa. Jadi karena tidak begitu betul-betul butuh, ya berarti tidak usah dijamak. Ustadz Kibar yang tadi, Ustadz Kibarnya dan krunya apakah bagaimana itu? Ya kita tidak tahu. Mungkin bagi beliau kita butuh gitu. Butuhnya butuh banget. Masih 2 menit. Ada pertanyaan? Bisa menanya
Kok ini pertanyaan dimonopoli oleh 2 orang? Masih boleh kan? Ini terkait, Anda pernah dengar hukum, kan ada beberapa hukum kayak orang baca ketika sholat rakaat pertama dan rakaat kedua tuh surahnya nggak boleh lebih awal, itu karena makruh. Kemudian pernah juga dengar antara azan dengan iqamah nggak boleh mepet karena itu makruh. Nah, yang saya pikirkan kok jadi makruh gitu kan? Soalnya yang kita ketahui dulu kan makruh itu kalau kita lakukan berdosa, kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa gitu. Kalau kita lakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Makruh itu apa? Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Apa tadi yang makruh? Rakaat 1, rakaat 2, tapi rakaat satunya suratnya lebih belakang. Iya. Iya. Ibaratnya Al-Falaq sama An-Nas, ini rakaat satunya Anas duluan. Begitu? Baru rakaat 2-nya Al-Falaq. Itu makruh. Jawabannya salah. Itu boleh. Siapa yang tahu? Apa dalilnya? Dapat. Siapa yang tahu deh? Itu tidak makruh. Itu boleh. Mendahulukan surat yang lebih belakang dibandingkan surat yang yang lebih depan. Yang tahu? Nabi SAW pernah sholat malam. Ibnu Mas'ud ngikut di belakang. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, aku sholat di belakang Nabi dan ternyata beliau membaca Al-Baqarah. Begitu sudah endingnya Al-Baqarah, aku pikir Nabi akan ruku. Ternyata beliau membaca An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, aku pikir Nabi akan ruku. Ternyata beliau membaca Ali Imran. Dan aku ketika itu sudah berpikiran jelek. Ya. Ada yang bertanya, kamu berpikir apa? Aku berpikir, ku tinggalkan aja Nabi ini, sholat sendiri. Ya, ibaratnya kalau zaman kita bilang, nyesel aku ikut, panjang betul. Al-Baqarah, habis itu An-Nisa, habis itu Ali Imran. Panjang deh, itu 3 surat terpanjang kan dalam Quran. Jangankan Al-Baqarah 1 surat tambah An-Nisa tambah Ali Imran. Wong kita sholat taraweh, Al-Baqarah 1,5 halaman aja kaki udah bergetar. Ya kan? Nah, riwayat Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bolehnya mendahulukan surat yang setelahnya dibandingkan surat yang sebelumnya. Karena Nabi membaca An-Nisa dulu, baru Ali Imran. Jadi baca surat 2, lalu 4, lalu 3. Dan Nabi melakukan itu. Jadi hukumnya apa? Boleh. Nggak apa-apa, terbalik. Sudah gitu ya? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.